Seberapa sering dokter menangani pasien anak dengan amblyopia di praktis klinis? Hampir setiap di poli rumah sakit saya pelamar atau di sini selalu ada. Jadi kalau misalkan sehari ada 2-3 pasien yang anak-anak ya, tapi misalkan 10, 2 atau 3-nya itu pasti ada yang amblyopia, atau 4 juga, atau pasien BPJS hampir semuanya amblyopia. Iya, banyak. Oke. Dari hal tersebut, apa kendala terbesar yang dokter hadapi dalam penanganan amblyopia pada anak, terutama terkait kepatuhan pasien terhadap terapi yang ada saat ini? Kalau masalah kepatuhan, peran orang tua pasti sangat besar. Itu aja. Jadi memang orang tua yang harus memotivasi anaknya. Meskipun di sini sudah kami berikan edukasi dan motivasi, tapi kalau prakteknya sehari-hari orang tua masih kurang ya, tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, apa keluhan atau kesulitan yang paling sering disampaikan orang tua selama proses terapi amblyopia? Karena orang tuanya bekerja kebanyakan, sehingga tidak bisa mengawasi anaknya. Selain metode konvensional, apakah dokter pernah menggunakan atau merekomendasikan terapi tambahan? Jika ada, kira-kira apa saja ya, dok? Terapi tambahan maksudnya terapi oklusi termasuk konvensional apa enggak? Terapi oklusi. Jadi menutup bagian mata yang dominan, ditutup sehari 24 jam dengan aktivitas bermain di atas meja kayak origami, menggambar, main Lego dan sebagainya. Lalu menurut dokter sejauh mana terapi dicotic training ini telah terbukti efektif secara ilmiah sebagai terapi amblyopia? Yang ini kan belum ada penelitian secara empiris, jadi belum bisa. Ini kan masih dikembangkan untuk diaplikasikan, jadi kan belum ada hasil, belum ada empiris, jadi belum bisa komen. Apakah penggunaan kacamata anaglif atau clip-on untuk memisahkan stimulus visual pada masing-masing mata sudah sesuai dengan prinsip terapi visual yang benar? Hampir sama kalau di kita dokter namanya WFDT, namanya WFDT. Ya. Kira-kira berapa durasi dan frekuensi latihan terapi per hari yang menurut dokter aman untuk terapi metode dicotic training ini? Mungkin kalau dibuat continuous setiap hari silakan, tapi per harinya itu mungkin karena bermain dengan masih gadget ya, tetap gadget itu sehari itu misalkan 1 jam tapi 30 menitan. Jadi misalkan pagi 30 menit, sore 30 menit gitu. Tidak seperti terapi konvensional yang ada. Kalau terapi konvensional kan saya nggak pakai screen. Justru itu yang perlu disarankan karena dia bermain origami dan Lego dan sebagainya. Ini masalahnya kan screen pasti masih ada blue light-nya. Jadi yang masukkan apakah pink dan hijau ini sudah ada blue filternya enggak? Karena setiap screen pasti mengeluarkan cahaya biru. Ya. Menurut dokter, seberapa besar pengaruh penggunaan game interaktif dalam meningkatkan motivasi, fokus, serta kepatuhan anak selama menjalani? Kalau namanya anak-anak pasti game suka ya, mesti termotivasi juga. Apakah aktivitas visual yang aktif dan menantang dalam game berpotensi memberikan stimulasi yang lebih baik dibandingkan latihan visual yang bersifat pasif? Kalau lebih aktif, lebih nggak bosan biasanya. Berdasarkan penjelasan mengenai konsep Nayaka, apakah solusi ini memiliki keunikan atau nilai tambah dibandingkan metode atau aplikasi terapi yang sudah ada? Karena prinsipnya metodenya ini dengan menggunakan game pada HP atau tab dan sebagainya dan mengikuti perkembangan minat anak-anak zaman sekarang kan pasti ke arah tab atau game pasti bisa lebih termotivasi. Cuma keamanan untuk blue filternya itu yang harus dipertimbangkan sama durasinya. Apakah juga ini kalau pakai night mode bisa mengubah warnanya apa enggak? Maksudnya mengubah efektivitasnya apa enggak, itu perlu dibuktikan dengan penelitian yang lebih empiris ya. Seberapa penting bagi dokter untuk dapat memantau data latihan pasien secara real time, misalnya durasi dan frekuensi latihan selama pasien menjalani terapi di rumah? Ya memang itu agak sulit dievaluasi karena kan sudah di luar jangkauan kita. Tapi at least kita ada usaha kayak memberikan kayak gini. Orang tuanya tiap hari mengisi hari ini jam berapa sampai jam berapa gitu. At least itu ada kontrol. Meskipun tidak bisa 100% sesuai dengan keinginan kita.
apakah data perkembangan terapi yang terekam secara digital dapat membantu dokter dalam mengevaluasi hasil terapi dan mengambil keputusan klinis saat kontrol? Kalau selama ini kan saya dengan terapi oklusi itu ya, kontrolnya setiap 3 bulan sekali. Kalau rata-rata di bawah 10 tahun itu pasti ada perkembangan. Baik, menurut dokter, apakah platform digital seperti Nayaka dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan proses pemantauan terapi di klinik? Bisa, inovasinya bagus sekali, cuma itu tadi, yang memang namanya kan bertumbuh ya, bertumbuh prosesnya, itu tadi aja karena masih bermain dengan gadget, dipastikan apakah aman untuk filternya. Ya. Yang terakhir, jika Nayaka telah memenuhi standar fungsionalitas, keamanan data, dan terbukti efektif secara klinis, apakah dokter bersedia menggunakannya sebagai pendamping terapi bagi pasien ambliopia? Apabila memang sudah terbukti aman, ya kenapa tidak digunakan? Karena kan apapun yang kita berikan ke pasien kan tanggung jawab dokter ya. Kalau memang belum ada hasil penelitian keamanan ya kita belum berani ngasihkannya. Tapi kalau sudah ada pasti kita berikan gitu. Siap. Sekian wawancara dari saya, terima kasih. Sama-sama.